Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Gitu kira-kira. Lalu terkait dengan ini, kadang-kadang saya ini bertanya, kenapa ya selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Kok tidak tanya apakah bansos diteruskan apa tidak? Kok tidak tanya apakah program subsidi untuk petani diteruskan apa tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana? Dan sesuatu yang baik itu kan tidak perlu kekuatan politik, ya semuanya pasti akan jalan. Maksud saya pertanyaannya saja, barangkali alam bawah sadar jurnalis itu merasa ini kelihatannya perlu otot politik Pak untuk terlaksana gitu. Sebuah program kalau itu baik, ya otomatis akan jalan dengan sendirinya lah. Siapa yang mau menghentikan program baik, Bang? Tanya serana rakyat yang protes. Semua program yang baik itu kok dihentikan rakyat yang protes. Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang. Sudah diputuskan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Nah, saya di dalam nanti mengalokasikan anggaran, kalau misalnya petugas nih, pemerintah siapapun mengalokasikan anggaran dan lain-lain, itu harus mengambil keputusan-keputusan, bukan? Nah, saya sering sampaikan, kalau saya mengambil keputusan, ada 4 dasar yang dipakai. 1, prinsip kesetaraan keadilan. Ini nomor 1. 2, kepentingan umum. 3, common sense, ilmu, data. Keempat, undang-undang, regulasi. 4 itu. Jadi dalam banyak kebijakan-kebijakan apapun, bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat, itu kira-kira harus memenuhi 4 kriteria ini. Itu yang dilakukan. Jadi saya sampaikan bahwa program-program, kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan manfaat publik, sejalan dengan data, fakta, kemudian ilmu pengetahuan sesuai regulasi, harus jalan dong. Gitu kira-kira. Menjawab tentang besok, Bang. Ya, tentang besok. Itu tidak bisa pakai data, Bang. Karena belum kejadian, Bang. Saya mau jawab pakai kemarin aja, Bang. Yang sudah terjadi di Jakarta. Oke? Apa yang sudah, misalnya sodetan Ciliwung, kita teruskan kok. Kita lakukan. Taman, kita banyakin tamannya. Bahkan kalau boleh lihat nih Bang, Pak Jokowi itu sangat memperhatikan kampung-kampung rakyat kecil. Beliau 2 tahun di Jakarta. Sesudah itu ada penggantinya Pak Basuki. Sesudah Pak Basuki ada penggantinya Pak Jarod sebentar, lalu saya. Boleh dibandingkan coba. Perhatian pada rakyat kecil kampung-kampung antara apa yang diarahkan Pak Jokowi dengan kemudian eranya Pak Basuki dengan eranya Anies, coba dilihat. Kami lindungi, kami tata kampung-kampung itu. Tidak ada lagi rasa takut di kampung-kampung itu. Justru yang ada penataan kampung-kampung. Jadi kalau mau menanyakan apakah mau melanjutkan atau tidak, bukan hanya tanya besok. Besok itu yang menjawab nggak bisa kasih bukti, yang menentang juga nggak bisa kasih bukti, sama-sama belum kejadian, sama depan kok. Makanya saya katakan the best predictor for the future is your past. Bila Allah takdirkan untuk menjadi amanat di sini, maka akan ada keberlanjutan, akan ada peningkatan. Tentu itu adalah nature-nya, Bang. Tidak mungkin kemudian segalanya serba berhenti, segalanya. Kalau menakut-nakuti agak sedikit rasional gitu. Tapi kalau ini tuh agak kelewatan. Dan saya mau katakan, gini dah, lihat kemarin ketika di Jakarta. Faktanya bukan hanya visinya itu sama, kenyataannya kita lakukan eksekusi tuntas 5 tahun. Saya ketika mengambil keputusan terkait dengan kepentingan publik itu menggunakan kriteria sehingga orang bisa memprediksi apa kebijakan yang dibuat. Jadi kalau antitesis itu kan begini,
Kalau saya antitesnya saya Bang Andi, maka Bang Andi A saya mau B, Bang Andi C saya mau D. Saya menggunakan kriteria ini, karena itu saya bekerja begitu. Dan itu juga yang saya lakukan kemarin di Jakarta.